Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500 hingga tahun 1550. Raden Patah adalah putra dari Prabu Brawijaya. Sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Kerajaan Demak sangat berperan besar dalam proses Islamisasi pada masa itu. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Wilayah kekuasaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Di samping itu, Kerajaan Demak juga memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik yang berkembang menjadi pelabuhan transito atau penghubung. Dalam masa pemerintahan Raden Patah, Demak berhasil dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah perluasan dan pertahanan kerajaan, pengembangan Islam dan pengamalannya, serta penerapan musyawarah dan kerjasama antara ulama dan umara atau penguasa. Keberhasilan Raden Patah dalam perluasan dan pertahanan kerajaan dapat dilihat ketika ia menaklukkan Girindra Wardana yang merebut tahta Majapahit pada tahun 1478 hingga dapat mengambil alih kekuasaan Majapahit. Selain itu, Raden Patah juga mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang telah menduduki Malaka dan ingin mengganggu Demak. Ia mengutus pasukan di bawah pimpinan putranya, Pati Yunus atau Adipati Yunus atau Pangeran Sabranglor pada tahun 1511. Meski akhirnya gagal, perjuangan Raden Patah kemudian dilanjutkan oleh Pati Yunus yang menggantikan ayahnya pada tahun 1518. Dalam bidang dakwah Islam dan pengembangannya, Raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam dan berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid pada tahun 1479 yang sampai sekarang dikenal sebagai Masjid Agung Demak. Pendirian masjid itu dibantu sepenuhnya oleh Wali Songo. Pada tahun 1518, Raden Patah wafat, kemudian digantikan putranya, yaitu Pati Unus. Pati Unus terkenal sebagai panglima perang yang gagah, berani, dan pernah memimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Karena keberaniannya itulah ia mendapat julukan Pangeran Sabranglor. Armada perang Islam siap berangkat dari pelabuhan Demak dengan mendapat pemberkatan dari para wali yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Dipimpin langsung oleh Pati Yunus bergelar Senapati Sarjawala yang telah menjadi Sultan Demak II. Dari sini sejarah keluarga beliau akan berubah, sejarah Kesultanan Demak akan berubah, dan sejarah tanah Jawa akan berubah. Kapal yang ditumpangi Pati Yunus terkena peluru meriam ketika akan menurunkan perahu untuk merapat ke pantai. Pimpinan armada gabungan Kesultanan Banten, Demak, dan Cirebon segera diambil alih oleh Fadlullah Khan yang oleh Portugis disebut Valetehan dan belakangan ini disebut Fatahillah. Setelah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527, pengambil alihan ini adalah atas inisiatif Sunan Gunung Jati yang sekaligus menjadi mertua karena putri beliau. Peninggal Pati Yunus, Kerajaan Demak kemudian diperintah oleh Sultan Trenggono. Beliau memerintah Demak dari tahun 1521 hingga 1546. Muhammad Sultan Trenggono adalah putra Raden Patah, adik dari Pati Yunus. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono menyerang Panarukan Situbondo yang saat itu dikuasai Blambangan.
Sunan Gunung Jati membantu dengan mengirimkan gabungan prajurit Cirebon, Banten, dan Jayakarta sebanyak 7.000 orang yang dipimpin Fathahillah. Sultan Trenggono berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawah Sultan Trenggono, Demak mulai menguasai beberapa daerah Jawa lainnya, seperti merebut Sunda Kelapa dari penjajaran, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana pada tahun 1527. Merebut Tuban pada tahun 1527, Madiun pada tahun 1529, Surabaya dan Pasuruan pada tahun 1527, Malang pada tahun 1545, dan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa, pada tahun 1527 hingga 1546. Panglima perang Demak waktu itu adalah Fathahillah, pemuda asal Pasai, Sumatera, yang juga menjadi menantu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Peninggal Sultan Trenggono, kerajaan Demak dipimpin oleh Sunan Prawoto Raden Mukmin yang memerintah pada tahun 1546 hingga 1549. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Pasca membunuh dan merebut kekuasaan Demak dari Arya Panangsang, seluruh kekuasaan dan benda pustaka Demak dipindahkan ke Pajang. Joko Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijoyo dan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan Pajang Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa. Demak dipindahkan ke pedalaman, membawa pengaruh yang besar dalam penyebarannya. Selain Islam, politik juga mengalami perkembangan. Pada masanya, Jaka Tingkir memperluas kekuasaannya ke arah timur hingga Madiun di area pedalaman tepi aliran Sungai Bengawan Solo. Pada masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, kejayaan yang sudah dikembangkan pada masa kejayaan Demak dapat dikenal di pedalaman dan berkembang pesat di dalamnya seperti kesenian, sastra, dan penyebaran agama Islam. Jaka Tingkir memimpin hingga tahun 1587 dan meninggal pada tahun yang sama. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, terjadi perebutan kekuasaan antara penerus-penerusnya. Kemudian ia digantikan oleh Arya Pangiri yang berasal dari Demak. Arya Pangiri kemudian bertempat tinggal di Kerajaan Pajang. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Arya Pangiri banyak didampingi oleh orang-orang dari Demak. Sementara itu, seorang anak dari Sultan Hadiwijaya yang bernama Benawa dijadikan penguasa di Jipang. Pangeran Benawa merasa tidak puas dengan jabatan yang didapatkannya. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa yang telah bersekutu dengan Surawijaya mengambil keputusan untuk menyerbu Pajang. Perang terjadi di kota Pajang. Pasukan Arya Pangiri yang terdiri atas 300 orang Pajang, 2.000 orang Demak, dan 400 orang Seberang dapat dikalahkan pasukan koalisi Benawa dan Sutawijaya. Kemudian Pangeran Benawa diangkat sebagai raja baru di Pajang. Sepeninggalan Benawa pada tahun 1617 hingga 1618 Masehi, terjadi pemberontakan besar di Pajang yang dipimpin oleh Sultan Agung. Pada tahun 1618 Masehi, Kerajaan Pajang mengalami kekalahan melawan Mataram. Karena itu runtuhlah Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya yang memerintah dari tahun 1575 hingga 1601. Setelah Sutawijaya, penguasa kerajaan Mataram selanjutnya adalah Mas Jolang atau penambahan Setokrapya yang memerintah dari tahun 1601 hingga 1613. Saat masa pemerintahan Mas Jolang, kerajaan Mataram terus-menerus menaklukkan pantai di sekitarnya. Namun,
ia gugur dalam usahanya menyatukan kerajaan Mataram Islam di hutan Kerapiak. Selanjutnya, kerajaan Mataram Islam dikuasai oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Sultan Agung merupakan raja terbesar, tetapi pada masa pemerintahannya, Sultan Agung mengalami kemunduran di sektor perdagangan dan pelayaran. Kemudian pada tahun 1629, Sultan Agung menyerang Batavia, tetapi Sultan Agung mengalami kegagalan, dan Sultan Agung wafat pada tahun 1654, kemudian dimakamkan di Imogiri. Kemudian Sultan Agung digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Amangkurat I. Ia memerintah tahun 1645 hingga 1677. Pada masa pemerintahannya, ia menjalin hubungan dengan Belanda dan orang-orang diperkenankan membangun benteng. Tetapi tindakan tersebut menyulutkan rasa tidak puas terhadap pemerintahan Sultan Amangkurat I, sehingga pada saat itu timbul pemberontakan Trunojoyo. Kemudian Sunan Amangkurat I wafat setelah bertempur di Pleret, yang akhirnya Amangkurat I dimakamkan di kota Tegal. Kemudian Amangkurat I digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Amangkurat II dari tahun 1677 hingga 703 Masehi. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Mataram semakin sempit. Daerah pesisir diambil alih oleh Belanda. Amangkurat II dikenal sebagai raja berhati lemah yang mudah dipengaruhi. Amangkurat II naik tahta atas bantuan VOC. Kemudian Amangkurat II meninggal dunia pada tahun 1703. Kemudian Raja Mataram selanjutnya adalah Amangkurat III, yang terjadi perang suksesi Jawa pertama melawan VOC yang akhirnya kalah dan dibuang ke Sri Lanka. Kemudian karena Belanda tidak suka dengan Amangkurat III, maka mereka menjadikan Pakubuwono sebagai raja. Jadi ada dua raja saat itu, Amangkurat III dan Pakubuwono. Mulai saat itulah Mataram Islam terpecah menjadi dua bagian. Perpecahan terus terjadi, yang membagi Mataram menjadi beberapa bagian. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia yang berdiri di tanah Pasundan, tepatnya Provinsi Banten, Indonesia. Kerajaan Banten sendiri merupakan salah satu kerajaan yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Sebelum abad 13, wilayah Banten adalah tempat yang sepi dari jalur perdagangan. Pasalnya, Selat Sunda di kala itu bukan termasuk jalur perdagangan. Laut Jawa lah yang memiliki peranan penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan. Lalu, semenjak penyebaran Islam masuk di wilayah Jawa, Banten mulai agak berarti. Hingga awal abad ke-16, wilayah Banten masih beragama Hindu dan masih menjadi bagian wilayah Pajajaran yang berpusat di Bogor. Bahkan kerajaan Pajajaran telah melakukan kesepakatan dengan Portugis, sehingga Portugis bisa mendirikan wilayah dagang dan benteng di Sunda Kelapa. Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung menempatkan penguasa Banten sekaligus sebagai pedagang perantara dan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berkembang pesat menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Perdagangan laut berkembang ke seluruh Nusantara. Banten menjadi kawasan multi etnis dibantu orang Inggris, Denmark, dan Tionghoa. Banten berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Tiongkok, dan Jepang. Pada masa Sultan Ageng Tirtoyoso bertahta pada tahun 1651 hingga 1682 di Padang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah dia, Banten memiliki armada yang mengesankan dibangun atas contoh Eropa, serta juga telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirim armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat, dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten.
Sultan Haji harus membayar bantuan dari VOC dengan menyerahkan wilayah Lampung pada 12 Maret tahun 1682 yang tertera dalam surat dari Sultan Haji kepada Mayor Ishaq de Saint-Martin, seorang admiral kapal VOC yang sedang bersandar di pelabuhan Banten. Perjanjian dengan VOC pada tahun 1682 memperkuat hak monopoli VOC akan perdagangan lada di Lampung. Tidak hanya itu, berdasarkan perjanjian tanggal 17 April 1684, kerugian VOC akibat perang harus diganti oleh Sultan Haji. VOC semakin merajalela dalam sejarah berdirinya Banten. Sepeninggalan Sultan Haji pada tahun 1867, pengaruh VOC di Kesultanan Banten semakin besar dengan diangkatnya 2 orang sultan lagi melalui persetujuan VOC. Perang saudara yang dilakukan oleh Sultan Haji menimbulkan dampak besar bagi Banten sebagai kesultanan, ditambah dengan campur tangan VOC dalam semua urusan yang menyangkut Banten. Kondisi tersebut memancing adanya perlawanan dari rakyat yang justru memaksa Sultan Banten untuk kembali meminta bantuan dari VOC. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1445 Masehi. Menurut Carita Purwaka Jaruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon, pada tahun 1720 Masehi, Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Syarif Hidayatullah kemudian menikah dengan Pangkuwati pada tahun 1479. Pada tahun yang sama, beliau juga menggantikan Pangeran Cakrabuana memimpin Cirebon. Kesultanan Cirebon mengalami masa kejayaan semasa diperintah oleh Syarif Hidayatullah. Islam semakin berkembang sejak didirikan Masjid Agung Cipta Rasa. Bahkan ajaran Islam meluas hingga ke berbagai daerah seperti Majalengka, Kuningan, Galuh, dan Banten. Pada tahun 1568, Syarif Hidayatullah wafat dan dimakamkan di Bukit Sembung. Setelah itu, kepemimpinannya diganti oleh Fadilah Khan. Kemudian Panembahan Ratu, lalu digantikan lagi oleh Panembahan Ratu kedua. Kemunduran Kesultanan Cirebon dimulai ketika Panembahan Ratu II meninggal di awal tahun 1677. Kesultanan ini terbagi menjadi 2, Keraton Kesepuan dipimpin oleh Pangeran Martawijaya dan Keraton Kanoman dipimpin oleh Pangeran Kertawijaya. Ditambah lagi pada masa itu mulai masuk pengaruh VOC. Contohnya perjanjian pada tanggal 7 Januari tahun 1681, lalu di bidang ekonomi perdagangan, VOC mendapat hak monopoli seperti pakaian dan opium. Puncak kemunduran terjadi pada tahun 1906 hingga 1926. Pemerintah Kesultanan Cirebon dihapus secara resmi setelah pengesahan Kota Cirebon. Itu tadi sejarah singkat mengenai penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.